Konon, jauh sebelum Sinduwangi berdiri, para empu dan resi pernah menyegel sesuatu di dasar Laut Selatan. Bukan dengan rantai besi, bukan dengan batu, melainkan dengan sumpah darah 3 keturunan. Dan sumpah itu mulai melemah. Ara tidak mengenakan mahkota. Ia menyamar sebagai gadis penjual jamu keliling di desa pesisir. Rambutnya dikepang sederhana. Tidak ada aura cahaya, tidak ada pengawal. Raka menjadi nelayan biasa. Adil Pradana menyamar sebagai pengrajin perahu. Ari Setiani tetap di laut. Namun kali ini tidak sebagai Ratu Samudra, melainkan sebagai ibu tua penjaga pantai yang jarang bicara. Mereka menyelidiki dalam diam. Dan desa itu terlalu sunyi. Di ujung desa ada seorang bocah perempuan bernama Sekar. Ia menatap laut setiap sore. Ara mendekatinya. "Kenapa kau tidak bermain?" Sekar menjawab pelan. "Karena ada yang memanggil dari bawah laut." Ara terdiam. Sekar menunjuk ke tengah samudra. Dia bilang segelnya retak dan dia ingin pulang. Angin tiba-tiba berhenti. Malamnya Raka melihat cahaya ungu samar di tengah laut. Bukan badai, bukan kapal, tapi lingkaran cahaya seperti pusaran. Adil menyelam tanpa suara. Ia sampai di dasar laut dangkal. Di sana, ada batu prasasti kuno tertutup lumut. Tulisan Jawa kuno terukir, jika darah penjaga bercampur tanpa restu, maka pintu kedua akan bangkit. Adil naik ke permukaan dengan wajah tegang. Ini bukan retakan biasa, ini reaksi. Ara terdiam. Reaksi terhadap apa? Desa mengadakan selamatan kecil. Warga membawa tumpeng ke pantai. Namun di tengah dok, air laut tiba-tiba surut jauh. Bukan karena gempa, bukan karena angin. Surut seperti ditarik dari bawah. Ikan-ikan tergeletak di pasir. Anak-anak berteriak. Sekar berdiri kaku. Matanya berubah ungu. Ia berjalan ke arah laut yang mengering. Ara berlari mengejarnya. Sekar! Tapi suara Ara terdengar jauh, seperti teredam kabut. Tanah di bawah Sekar retak. Cahaya ungu keluar dari dalam pasir. Dan dari retakan itu muncul tangan raksasa bersisik hitam kehijauan. Bukan naga biasa, bukan makhluk asing, tapi sesuatu yang sangat tua. Suara berat menggema dari bawah bumi. Aku adalah penjaga pertama yang dikhianati, dan kini aku bangkit. Tanah terbelah. Tubuh naga purba muncul perlahan, lebih besar dari naga Basuki. Matanya tidak merah, tidak ungu, tapi putih kosong. Raja Bambang Santoso yang baru tiba langsung berlutut. Antaboga, Ari Setiani berbisik. Ia bukan musuh, tapi ia marah. Antaboga mengangkat kepala besar itu. Kalian mengacaukan keseimbangan dengan memanggil makhluk luar. Sekarang alam purba menuntut balasan. Langit tidak pecah, tidak ada gerbang. Tapi aura naga purba itu membuat laut bergetar dan tanah retak. Raka berdiri di depan Ara. Adil mengangkat tombaknya. Namun Ara mengangkat tangan. Tidak. Ia maju sendiri. Langkahnya tenang. Jika aku yang memicu retakan ini, maka aku yang akan menenangkannya. Antaboga menatapnya lama. Buktikan kau layak disebut penjaga jagat. Tanah bergetar lebih keras. Gelombang mulai kembali menghantam pantai. Dan kali ini, pertarungan bukan melawan kegelapan luar, tapi melawan murka penjaga paling tua tanah Jawa.